Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya aku izin wawancara, boleh Kak? Boleh. Uh, Kakak dengan siapa dan kesibukannya apa? Aku Anissa Rahmawati, biasa dipanggil Ica. Kesibukan sekarang sih aku kerja. Oh, kerja ya, berarti Kak Ica udah lulus SMA ya? Iya, sudah. Kebetulan baru tahun ini aku baru lulus. Di sini aku mau tanya-tanya aja. Apa yang Kak Ica ketahui tentang sejarah bahasa Indonesia? Sebenarnya aku nggak tahu banyak ya, cuman sepengetahuan aku yang masih aku ingat itu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan dalam perdagangan oleh bahasa asing sehingga mudah dipahami atau dalam bahasa pergaulan kayak gitu. Ya, jadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu ya Kak? Ya, sejak dari dulu, setahu saya itu. Ya. Terus Kak Isya tahu gak kalau pas tanggal 28 Oktober 1928 itu para pemuda dari seluruh pelosok itu berkumpul dan menjadikan bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia? Belum tahu banget sih Kak. Belum tahu. Berarti ini jadi pengetahuan ya. Betul. Terus barulah pada saat 1945 atau lebih tepatnya pada saat kemerdekaan, bahasa Indonesia atau yang dulunya disebut bahasa Melayu itu resmi menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Terus menurut Kak Ica, kenapa bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu, bukan pakai bahasa Sunda, Jawa atau bahasa daerah lainnya? Kalau menurut aku sih ya, karena kan di Indonesia ini terdapat banyak suku, banyak bahasa, jadi kayak terlalu, kalau misalkan cuma ditetapin satu, misalkan di Indonesia ini ditetapin bahasa Sunda, kan gak semua orang itu bersuku Sunda dan gak semua juga ngerti. Jadi kalau misalkan cuma ditetapin satu aja itu bisa bikin iri atau kericuhan antar suku dan bahasa lain. Iya, jadi belum tentu ya kalau pakai bahasa Jawa kan yang Sunda gak ngerti gitu. Iya, betul. Karena bahasa Melayu ini sudah digunakan sejak zaman dulu ya, dipakai untuk perdagangan antar suku, jadi sudah luas lah gitu yang tahu bahasa Melayu ini. Terus juga kenapa nggak menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa suku lain? Karena di bahasa suku lain tuh ada bahasa halus dan bahasa kasarnya. Contohnya misalkan bahasa Sundanya makan, yang kasar tuh apakah? Dahar. Ya, kalau bahasa Sunda halusnya makan bisa tuang, bisa emam. Nah, jadi terlalu kompleks dan ribet gitu. Banyak kan kalau Melayu mah satu kata udah itu aja. Nah, jadi alasan kesimpulannya tuh kenapa bahasa Indonesia gak menggunakan bahasa budaya lain, karena akan menimbulkan kericuhan dan perdebatan antar suku ya. Terus yang kedua juga bahasa Melayu tuh lebih netral, lebih simpel dan sudah mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Ya, betul, seperti itu. Mungkin segitu aja kali ya wawancara siang ini. Terima kasih sudah mau diwawancara. Sama-sama. Ya, semoga ini jadi menambah wawasan dan ilmu pengetahuan gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.